Kebangkitan adalah suatu yang sangat didambakan oleh sebuah bangsa. Kebangkitan akan dipengaruhi oleh apa yang ditisal oleh negeri itu. Kita lihat Rasulullah SAW berhasil membangkitkan masyarakat Mekah dan Madinah menjadi negara adidaya pada zamannya. Negara yang hebat, berdaulat, negara yang mampu menyatukan beraneka ragam budaya, bahasa, bangsa, bahkan agama. Feedback dari kelompok kami mengenai video yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, yaitu dari Perjanjian Piagam Madinah berhasil dirumuskan 5 prinsip atau aturan pokok yakni yang pertama, setiap kelompok dijamin kebebasannya dalam menganut keyakinan masing-masing. Yang kedua, setiap kelompok berhak menghukum anggota kelompok yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, setiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan keamanan dan keutuhan Madinah, baik dari kalangan kaum muslimin maupun kaum non-muslimin. Yang keempat, seluruh penduduk Madinah sepakat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan tertinggi dan berhak memberikan keputusan hukum di dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Yang kelima, meletakkan landasan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk tersebut. Perjanjian tersebut kan kita dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah mengantarkan pada era sosial politik yang baru di mana kelompok-kelompok yang dulunya saling berperang dan menyerang, kini telah bersatu dalam naungan konstitusi di Madinah. Sudah tidak ada lagi peristiwa ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad, dan dalam kesehariannya mereka bertetangga dengan baik untuk saling bahu-membahu, mempertahankan eksistensi Madinah dari ancaman musuh. Ketika Madinah dipimpin Nabi Muhammad, Madinah telah berhasil menjadi negara yang peradabannya tidak kalah saing oleh peradaban besar lainnya seperti Persia dan Romawi. Meski secara eksplisit Madinah tidak memiliki lembaga konstitusi yang berfungsi mengatur hukum seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun ketiga fungsi tersebut telah hadir secara implisit dalam sistem kepemimpinan Nabi Muhammad yang dikemas oleh hukum syariat yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak diperbolehkan untuk membuat hukum baru yang berhadapan dengan hukum Islam. Nabi Muhammad mulai mengatur tatanan dalam sistem politik budaya kenegaraannya. Dan yang dalam tatanan tersebut, Nabi membuat aturan-aturan yang difungsikan agar seluruh penduduk Madinah yang berasal dari berbagai macam suku dan etnis berbeda, termasuk agama di luar Islam itu, mereka mendapat rasa aman ketika mereka hidup berdampingan dengan orang di luar golongannya, terkhusus umat Islam. Tentunya tanpa dihantui adanya rasa takut akan jadi korban diskriminasi dan penindasan yang juga telah dianggap melanggar prinsip fundamental dari Piagam Madinah. Dan yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad membuat regulasi yang mengatur bagaimana agar Madinah bisa memiliki pendapatan atau income dan bagaimana pendapatan negara bisa difungsikan untuk pengembangan dan kemakmuran penduduk Madinah. Salah satunya itu beliau membuat aturan ghanimah atau harta hasil perang yang 80%-nya dihadiahkan pada pasukan yang berkontribusi dalam perang dan 20%-nya masuk jadi anggaran negara yang ditampung dalam Baitul Mal. Jadi regulasi seperti demikian itu mampu membebaskan Madinah dari jerat sistem monopoli ekonomi yang dikuasai oleh kaum kapitalis dan mengantarkan Madinah menjadi negara yang kaya. Berkas kecerdasan dan kehebatan beliau, pada akhirnya Madinah berhasil menjadi negara yang dengan kemajuan peradaban terpesat hingga melampaui peradaban Persia dan Romawi yang telah dikenal peradabannya selama puluhan abad sebelum Madinah menjadi sebuah negara. Sejarah bukanlah sekedar rangkaian peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu dan pengertian mengenai hubungan-hubungan nyata dan tidak nyata yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme dalam waktu dan tempat. Sejarah sangat penting untuk dipelajari. Dengan memahami dan mempelajari sejarah yang benar, kita akan mampu menghadapi masa depan dengan penuh optimisme
dan belajar dari kegagalan masa lalu agar terhindar dari pesimisme. Siapa yang tidak mengenal sejarah, ia akan kehilangan cermin untuk merancang masa depan. Siapa yang kabur terhadap sejarah, ia akan kehilangan teladan. Karenanya, bagi mereka yang mempunyai agenda melemahkan umat Islam, mereka berpegang pada adagium, jika ingin melumpuhkan suatu bangsa, maka jauhkan mereka dari ingatan sejarahnya. Sekian hasil video dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.